kegiatan belajar dan mengajar di lingkungan kampus. Nah, saya Cabdul Tasoi dari jurusan akuntansi. Dan saya Edi Siregar dari jurusan manajemen. Saya Rian Napitupulu dari jurusan manajemen. Saya Jose Saputra dari jurusan manajemen. Nah, seperti yang kita tahu, kan internet itu memberi dampak yang sangat besar bagi kita mahasiswa khususnya. Bisa sebagai referensi kita, dan bisa kalau kita nggak mengerti bisa kita lihat dari internet. Nah, baru nggak hanya tentang pelajaran, informasi-informasi juga lebih besar dari internet. Karena apa? Karena internet itu sifatnya lebih meluas dan universal. Nah, kami akan mendiskusikan apakah internet itu hanya memberikan dampak positif tadi, apakah ada juga dampak negatif yang diberikan. Nah, setelah itu kami akan menyimpulkan bahwa internet itu seberapa pengaruhnya terhadap kegiatan belajar dan mengajar di kampus. Nah, teman-teman, kalau menurut teman-teman sendiri, kalau internet itu apakah memberikan dampak positif bagi kita, dan apakah dampak positif itu menurut teman-teman? Coba dari teman. Menurut saya dampak positifnya mempermudah segala hal, seperti berkomunikasi, mempermudah kita mencari informasi. Menurut saya itu lebih Informasi tentang kampus, gitu kan? Kita kan tahu informasi pendaftaran. Kayaknya masih ada. Nah, contohnya mempermudah pembicaraan, misalnya mempermudah bergerak jarak jauh gitu kan. Oh iya. Nah, transaksi bisnis. Oke, transaksi bisnis ya kan. Nah, banyak layanan termasuk layanan pemerintah dari sekarang musim pandemi. Contoh untuk buat belajar kan, contoh kayak kita mahasiswa kan. Nah, ada juga yang menamakan dengan Zoom gitu kan. Ya, itu waktu pandemi kemarin kita Zoom ya kan, bisa tanpa ada kegiatan secara langsung ya, tetapi kegiatan belajar mengajar tetap dilaksanakan dan efektif gitu. Apakah efektif rupanya belajar mengajar dari Zoom? Menurut teman efektif ya? Efektif tergantung lokasi kita menggunakan internet. Ada juga yang efektif, ada juga yang nggak, apa yang normalkan, contohnya jaring yang bermasalah jaringan. Kalau saya sendiri kalau Zoom gitu kurang efektif ya, karena sekali Zoom ikut makan gitu ya kan. Oke, kalau menurut teman apakah dampak positifnya dari internet itu? Tadi ada bisa dapat informasi, bisa ketemu tanpa secara langsung gitu kan. Kalau menurut teman? Kalau aku sendiri ya, Ya. sebagai mahasiswa, kadang kan kita bingung ya dengan materi-materi yang diberikan oleh dosen. Jadi kita bisa mencarinya melalui internet. Dari internet itu adalah banyak sekali referensi-referensi dari seluruh dunia. Jadi lebih membuka wawasan kita secara luas. Iya. Jadi kan kalau itu teman bilang tadi bisa jadi referensi belajar. Kalau saya sendiri, kalau saya tengok ada rumus gitu, susah loh ngertinya gitu. Tapi kan kalau begitu kan bisa. Sekarang kan udah ada kayak YouTube, Konten-konten TikTok, Make Instagram. sense. Kan ada juga video-video edukasi kayak gitu, menerangkan bagaimana cara menyelesaikan rumus-rumus begini gitu kan. Jadi udah enak sih sekarang. Lagian kan sudah ada juga aplikasi ruang guru gitu kan. Jadi kita sudah lebih mudah untuk memahami apabila kita ketinggalan dari kampus gitu kan. Iya sih. Tinggal lihat aja gitu ya kan. Tinggal lihat aja yang diatur. Nah, berarti teman-teman realize dong, berarti dampak positif bagi kita itu banyak kan internet itu. Pasti ada juga dong dampak negatif, karena segala dampak positif itu pasti ada dampak negatifnya. Kalau menurut teman, internet itu dampak negatifnya apa sih? Justru kan karena tadi kita bilang kita bisa menggunakan internet untuk belajar kita. Justru karena internet itu kan bisa kita lalai, kayak mau belajar dulu lah, buka HP gitu. Tapi justru akhir-akhirnya buka TikTok gitu ya kan, buka Instagram. Jadi nggak produktif ya kan? Ya. Gimana? Kalau gitu gimana sih kalau menurut teman? Ya aku pun sering juga sih. Aku kayak mau belajar nih kan, mencari referensi. Ada misalnya ketemu video unik lucu gitu kan, jadi terselesaikan gitu. Ya kan? Terus referensinya juga kan karena saking banyaknya kita Jadi juga kayak jadi pening gitu ya kan. jadi Jadi juga jadi malas juga. Udahlah cari aja internet. Jadi kita nggak bisa mengevaluasi tanpa menggunakan internet. dan masih banyak kan lagi dampak-dampak negatif dari internet. Contohnya kan anak-anak zaman sekarang kan umur 5 tahun udah fokus main game gitu kan. Dan lagi anak-anak muda
udah menggunakan handphone sebagai untuk menonton video pornografi gitu Iya, kan. jadi ya make sense karena kalau pornografi itu juga mengganggu pembelajaran kita Iya. kan. Dan kalau teman gimana dampak negatifnya? Menurut saya dampak negatifnya seperti kita terpengaruh kayak apa informasi palsu. Iya, hoax gitu ya teman. Iya. Ya, Terus banyak juga sih gitu. terus apa? Apa lagi ya? Penipuan gitu kayak teleponan, mengaku-ngaku saudara rupanya tinggal. Menurut saya itu kan. Tapi kayaknya tergantung kita sendiri bagaimana kita cara menggunakan Iya, internet ini. menggunakan Ada juga yang terpengaruh sama positif, ada yang sama negatif ya kan. Tapi kita yang aja banyak kok orang rusak dari internet. Dan kalau kita lihat secara nyata, orang yang rusak dari internet itu lebih banyak daripada orang yang berhasil gara-gara internet. Ya, Nah, orang yang Tapi memakai aku setuju. Coba gimana? Karena kan justru gini, perkembangan zaman itu kan dipengaruhi oleh teknologi. Nah, Jadi otomatis internet itu sangat berperan besar untuk kemajuan satu bangsa. Jadi kan kalau internet itu menurutku lebih berpengaruh positif. Simpelnya gini aja, nggak akan mungkin internet itu dibiarkan jika pengaruhnya itu negatif lebih besar daripada positifnya. Sudah pasti itu udah dihanguskan lah dari dulu, tapi karena hal positifnya itu lebih banyak, sehingga jadi internet lah lebih efektif sekarang itu. Apalagi kalau untuk situs-situs porno kan pemerintah sudah memblokir situs-situs porno yang ada. Kecuali tadi pakai VPN, kalau VPN itu koneksinya pribadi. And then berarti bisa ya kesimpulan kita yang pertama itu adalah tergantung kita memakainya. Kalau kita memakainya untuk hal-hal yang baik, maka dampaknya ke kita yang baik gitu. And then buat tadi kesimpulan yang teman-teman bilang lah, apa menurut teman-teman? Apakah internet itu harus ada yang kita tambahin atau ada apa gimana? ya kalau aku sendiri ya, kita nggak bisa membatasi orang menggunakan internet. Jadi lebih ke kesadaran diri kita sendiri lah menggunakannya. Bagaimana cara kita mengolah informasi, kan banyak juga video hoax. Bahkan juga pelajaran-pelajaran gitu banyak juga kayak konspirasi gitu kan, teori-teori konspirasi. Ya kan belum tentu semua benar itu. Jadi tapi banyak orang yang cara sengaja menyebarkannya ke grup WhatsApp, grup keluarga kan, banyak juga kayak gitu. Jadi kalau menurut teman-teman, tadi ada bilang internet itu membawa dampak negatif, salah satunya hoax kan. Kalau menurut teman-teman, kalau untuk menghadapi hoax itu gimana sih? Karena kan kita kan kayak ada berita informasi. Gimana untuk mengkonsumsi informasi itu? Apakah kita menerima secara mentah-mentah atau gimana? Kalau itu menurut sih untuk menanggapi berita hoax, terlebih dahulu kita kan membaca secara detail apakah itu benar-benar terjadi atau hanya sebagian belum tentu fakta gitu kan. Baru jangan terlalu cepat kita untuk menyebarluaskan supaya tidak semua orang bersangkut pautan gitu. Dan kalau sudah benar-benar hoax, benar-benar beritanya palsu, kita harus melaporkan agar berita tersebut diblokir. Jadi kalau kita sebagai mahasiswa, kita harus benar-benar ya memilah ya kan, apakah informasi itu benar atau enggak, kita teliti dulu ya kan. Kita harus ada rasa skeptis ya kan, kemarin yang kita belajar skeptis, kita selalu membuat rasa curiga kalau ada rada-rada nggak benar gitu. Jadi kita, apakah informasi ini betul atau tidak gitu. So kan tadi hoax oke lah ya kan, bisa kita kasih. Nah, sekarang ada lagi tadi dampak negatifnya main game. Mengatasi main game ini gimana sih kalau kita sebagai pelajar? Kalau mengatasi main game itu tidak bisa kita batasi untuk orang lain. Itu Enggak, bisa. lalainya main game, keterusan main game itu maksudnya. Kalau untuk keterusan main game itu tergantung sama kayak yang bilang saudara yang tadi, tergantung diri kita sendiri. Bagaimana kita mengelola internet itu dengan baik. Apakah dia udah berpatokan tiap hari harus main game ya kan? Ada juga terkadang tergantung kita lah, intinya tergantung kita mengelola informasi atau internet. Tapi ada kok yang justru main game dia sukses, kayak ikut turnamen game ya kan? Iya, ikut turnamen game. Itu kan karena dia sering berlatih main game gitu. Itu gimana? Kalau Kan di kampus kita ada juga turnamen. ada di kampus kita ada turnamen game. Tapi untuk itu yang ada dia sukses dari game itu
Ya seberapa ya? Ya Bisa seberapa? dikatakan satu dari 1000 gitu. Jadi yang nggak pasti disingkirkan dulu Ya. gitu. Oke deh, simpulan tadi kan udah dapat ya kan. Jadi kalau dari teman-teman sendiri ada nggak yang mau ditambahin gitu dan yang kita bahas tadi? Selain dari kita bisa lalai, bisa main game, bisa dapat hoax atau penipuan, ya kan? Secara jujur ya, kalau aku about sekitar 70% yang aku tahu itu dari internet. Nah, bukan dari pendidikan formal di sekolah. Jadi dunia luar, pengetahuan umum itu yang saya dapatkan itu dari internet, 70% gitu. And then aku juga kayak teman-teman bilang, kayak gimana sikap kita untuk menanggapi internet itu? Apakah kita bersikap untuk mendapatkan hal yang baik? Berarti impact atau efeknya itu sama kita hal yang baik, ya kan? Nah, jadi kalau dari teman-teman simpulan yang lain atau ada yang ditambahkan, ada nggak? Kayaknya udah finish lah ya. Udah finish ya. Jadi sekarang kayak internet itu sekarang kayak mensimpelkan segala sesuatu. Terima nggak kalau kata ada internet bisa mensimpelkan segala sesuatu? Kayak dulu kan ada nilai, ada terima rapor, ya kan? Sekarang dari internet bisa kita langsung dari internet. Menurutku ya kan? sih untuk zaman sekarang bisa juga seperti yang Sarah bilang kan, semuanya udah disampaikan sebagai internet. Iya. Jadi make sense ya kan? And then apa pendapat teman lain yang bisa kita raih? Kalau sih untuk penggunaan internet ini kita harus lebih Lebih teliti gitu ya. kita harus membatasi, untuk membatasi sih lebih ke kita harus mengerti apa informasi yang kita cari misalnya agar kita tidak terjerumus dalam hoax seperti itu. Tapi Cuma saran sih dari itu. ya, berarti internet itu sebenarnya besar dampaknya bagi kita sekarang ini, apalagi sekarang zaman udah rata-rata menggunakan teknologi, mau tidak mau kita harus mengikuti teknologi itu teman-teman. Zaman. Nah, Karena semakin berkembangnya zaman, semakin berkembangnya juga teknologi. iya. Jadi kesimpulannya internet itu bisa berpengaruh besar bagi kita, tapi bagaimana kita mengelola internet itu? Apakah kita untuk mencari hal-hal yang baik, berarti impact-nya sama kita hal-hal yang baik. Jadi teman-teman, gunakanlah internet sebagai sumber referensi kita, jangan supaya tempat kita terlena. Nah, sekianlah diskusi kami pada hari ini. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Tepuk tangan dulu ya.